وعلى رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita sayangi sahibatul hajah Ukhtina Syarifah Halilah Alidrus Halija Alidrus, betul ya? Kita doakan semoga semuanya selalu berada dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Panjangkan umurnya, disehatkan badannya, mudahkan urusannya, kabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Para ustadzah bil khusus Ukhtina Ustadzah Fatma Segaf, kita doakan semoga selalu berada dalam keberkahan, dipanjangkan umurnya, diberkahi kehidupannya, diberkahi ilmunya, dijadikan ilmunya ilmu yang bermanfaat insyaallah. Juga segenap tim Firqah Asyikin Nabi dan semua teman-teman, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, nenek-nenek, janda-janda, yang semoga semuanya dirahmati, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Disayangi, disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini udah bulan Rajab, Bu. Ya, Bu ya? Sudah bulan Rajab. Rajab pun juga udah tanggal berapa nih? Dan tanggal 9. Tapi kita masih belum selesai merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini menunjukkan rasa cinta di hati kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Nabi itu mencintai semua yang berkaitan sama Nabi Muhammad. Sebab bahkan mencintai Nabi Muhammad itu adalah bagian dari mencintai Allah. Sebab Nabi Muhammad adalah manusia paling tercinta di sisi Allah. Ibu, kalau ibu seorang janda punya anak 3, dilamar sama seorang laki-laki yang pengen kawin sama kamu tapi gak demen sama anak-anakmu, terima apa enggak kira-kira? Ya. Langsung jawabnya gitu kayak udah pengalaman pribadi. Kayaknya mau begitu. Teman-teman saya sekalian, sebab mencintaimu berarti mencintai semua yang kamu sayangi. Kan begitu? Cinta sama Nabi Muhammad berarti mencintai, menyukai, menyayangi apapun yang disukai, yang dicintai, yang disayangi sama Nabi besar Muhammad. Suka sama hari Senin sebagai lahirnya Nabi Muhammad. Suka sama bulan Rabiul Awal sebagai bulan lahirnya Nabi Muhammad. Suka sama keluarga Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad. Cinta sayang kepada seluruh sahabat Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad. Dan kalau bicara tentang orang-orang yang disayangi sama Nabi Muhammad, yang dicintai sama Nabi Muhammad, tidak ada yang mengalahkan dua wanita yang kita sebut-sebut namanya tadi di saat baca qasidah. Saduna fid dunya. Ayo yang benar nyanyinya, nanti kita masuk dapur rekaman. Saduna fid dunya, uzuna fil ukhra, Khadijatul Kubra, Fatimah Zahra, Khadijatul Kubra, Fatimah Zahra. Sa'duna fid dunya,
kebahagiaan kita di dunia, fauzuna fil ukhra, keberuntungan kita di akhirat, bi Khadijatul Kubra, karena rasa sayang, rasa cinta kita, rasa hormat kita kepada seorang perempuan mulia bernama Khadijatul Kubra wa Fatimatul Zahra dan Sayyidah Fatimatul Zahra. Dua orang ini, mencintai mereka adalah bagian dari cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mencintai Nabi ya berarti cinta juga mestinya sama dua perempuan yang paling disayang, paling dicinta sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Bu, terutama untuk kita kaum perempuan, sebab yang saya sebut dua orang ini adalah dua orang perempuan yang kita kalau mau ikut jalan kehidupan seseorang, yang seharusnya kita tempuh adalah mengikut, adalah berkiblat kepada dua perempuan hebat ini, yaitu Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Fatimah. Teman-teman sekalian saya muliakan, saya banyak membaca tentang kisah hidup dua perempuan ini. Sayyidah Khadijah, saya sempat tulis sejarah beliau secara singkat di dalam kitab Pilar Cahaya. Saya baca dan saya banyak mendengar kisah tentang beliau untuk kemudian saya nukil sedikit-sedikit dari yang terindah dari kehidupan beliau dan saya tuliskan di buku Pilar Cahaya. Teman-teman sekalian, ada 3 poin penting yang menurut saya bisa kita ikuti dalam kehidupan kita mengenai kisah hidup Sayyidah Khadijatul Kubra, istri baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, nih dengerin para perempuan. Kalau kamu pengen jadi perempuan-perempuan solehah, kalau kamu pengen di akhirat nanti bisa dikumpulkan dengan beliau-beliau perempuan-perempuan solehah, jika kamu ingin menjadi seorang perempuan yang semoga dikenal dan mengenal Sayyidah Khadijatul Kubra, dengerin 3 poin penting yang bisa kamu ikuti dalam kehidupan, dalam sejarah, dalam biografi Sayyidah Khadijatul Kubra. Yang pertama, bagusin niat. Hidupmu itu niatnya mesti benar. Hidupmu itu niatnya mesti bagus. Jangan asal jalanin hidup nggak pakai niat atau niat-niat yang nggak benar. Kamu hidup biar kenapa? Biar kaya. Kamu hidup untuk apa? Untuk bisa bahagia, seneng, bisa punya suami ganteng, nggak peduli walaupun dia laki orang. Biasanya sih kalau nggak peduli laki orang bukan ganteng tapi kaya. Iya nggak sih? Teman-teman sedikit sekalian yang saya muliakan, niat hidupmu tuh mau buat apa gitu? Saya pengen jadi perempuan yang berpendidikan. Buat apa? Buat biar saya nanti punya pekerjaan yang bagus. Terus kalau punya pekerjaan yang bagus buat apa? Biar saya hidupnya bisa seneng, biar saya punya banyak duit, bisa jalan-jalan kemana-mana. Oh, berarti kamu moto hidupnya, prinsip hidupnya, cita-cita hidupnya, niat hidupnya adalah kepengen jadi seorang yang hidupnya seneng. Iya. Nih, rata-rata manusia hidup pengennya begitu, tapi Sayyidah Khadijah nggak gitu. Sayyidah Khadijah memaknai arti inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, seluruh ibadahku, bahkan hidup matiku aku persembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbil alamin, Tuhan penguasa alam semesta. Makanya di antara perempuan-perempuan yang sibuk sama urusan kecantikan, Sayyidah Khadijah justru malah belajar baca tulis, sesuatu keahlian yang 1400 tahun yang silam menjadi sesuatu yang aneh dimiliki,
tak hanya bagi kaum perempuan, bahkan kaum laki-laki sekalipun. Zaman itu nggak banyak orang bisa baca tulis, laki-laki itu jarang. Sayyidah Khadijah bisa. Keren. Kenapa gitu? Hidupnya buat Allah. Sayyidah Khadijah dari sejak kecil temenan sama, banyak diskusi sama sepupunya yang jauh lebih tua umurnya daripada beliau, namanya Waraqah bin Nawfal. Teman diskusi Sayyidah Khadijah, sampai satu hari Sayyidah Khadijah cerita, dia bilang, ya Waraqah, ra'aitul barihah, saya tadi malam ngimpi sesuatu yang aneh bener dah. Apa tuh Khadijah? Saya lihat ada cahaya di atas langit kayak matahari gitu. Cahaya sangat terang sekali di atas langit. Cahaya itu jatuh ke rumah saya, tepat di pangkuan saya. Kemudian cahaya tersebut bersinar cahayanya sampai memenuhi seluruh penjuru bumi. Apa artinya ya Waraqah? Waraqah kemudian berkata, iya Khadijah, artinya mimpi kamu jika benar yang kamu sampaikan ini, artinya bahwasanya dari rumahmu akan keluar cahaya besar yang menyinari penduduk bumi ini. Wa arju an takun dari nur nubuwah, aku berharap, aku kira itu adalah cahaya kenabian, yang artinya Khadijah, kamu akan menjadi istri dari seorang nabi tersebut. Masya Allah. Ini bukan main-main Bu. Allah pilihin nabi akhir zaman, bahkan dari sebelum penciptaan alam semesta. Dan Allah juga gak main-main, pilihin istrinya, pilihin anaknya, pilihin sahabatnya. Makanya kalau ada orang yang gak seneng sama sahabat Nabi, gak seneng sama istri Nabi, ini orang gak ngerti nih siapa Nabi di hadapan Allah. Ibu kalau cinta sama anakmu, bolehin gak anaknya temenan sama orang gak bener? Ibu kalau cinta sama anak ibu laki-laki, ibu bakalan pilih gak calon istri buat anak ibu? Pilih. Waduh, lengkap tuh, bibit, bobot, bebet, bakalan milih. Demikian pula dengan baginda kita Nabi besar Muhammad. Makanya kalau Habib Umar tuh, kalau lagi ngomong tentang orang-orang yang gak seneng sama sahabat Nabi, Habib Umar bilang, yakfi lahum fakhra annallaha yakhtaruhum ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad, cukup kebanggaan buat para sahabat Nabi Muhammad bahwa mereka lah orang yang dipilih sama Allah untuk jadi sahabatnya Nabi Muhammad. Bukan saya, bukan kamu. Bukan saya, bukan kamu. Bukan kita yang kepilih jadi sahabat Nabi Muhammad SAW. Andai tidak karena kemuliaannya, saya tidak akan dipilih mereka-mereka untuk jadi sahabatnya baginda kita Nabi besar Sayyidah Khadijah. Tahun, 2 tahun, 3 tahun, kok kagak ada yang ngaku jadi nabi, nggak ada yang ngelamar, dan dia tahu adalah seorang nabi gitu ya. Ya udah nikah aja dan yang lain. Ternyata memang nabinya belum lahir. Karena umurnya Sayyidah Khadijah sama Nabi Muhammad pautnya 15 tahun. Jadi Sayyidah Khadijah, waktu lahirnya Nabi Muhammad tuh Sayyidah Khadijah udah nikah. Dan Sayyidah Khadijah jengukin Aminah ketika melahirkan, karena Aminah adalah temannya. Jadi para adik-adik jomblo, sampai sekarang kamu belum ketemu jodohmu, maaf, kali-kali belum lahir. Berondong. Ya, teman-teman sedikit sekalian, sampai nih ceritanya. Sayyidah Khadijah punya anak 2. Habis itu bercerai, habis itu meninggal suaminya.
Sayyidah Khadijah nikah lagi sama yang lain lagi, dapat anak satu, punya perdagangan yang sangat besar. Kemudian yang satu ini juga udah datang umurnya, laki-laki tersebut meninggal juga. Di usia di atas 30-an tahun, 35-an tahun gitu. Sayyidah Khadijah menjanda, anak 3 tapi dengan harta kekayaan yang luar biasa besarnya. Dipakai apa harta kekayaannya Sayyidah Khadijah? Bukan buat operasi plastik. Maaf. Bukan buat numpuk kekayaan, akan tetapi beliau berbagi kepada orang-orang susah yang ada di Mekah. Makanya kenapa Sayyidah Khadijah itu jadi perempuan paling tercinta di kalangan perempuan-perempuan Mekah, teman-teman sekalian, bahkan di kalangan umatnya, di kalangan orang-orang kafir Quraisy sekalipun, itu karena Sayyidah Khadijah tuh orangnya baik hatinya. Jadi orang-orang tuh kalau udah mentok-mentok urusannya datang Sayyidah Khadijah. Tolong itu nggak ada nih yang bisa buat makan. Oh ya ampun Bu, gimana kabarnya? Sumbang sama beliau. Ada orang susah sumbang sama beliau. Terus gitu tuh kerjaannya Sayyidah Khadijah. Menanggung nafkah anak yatim, menanggung nafkah keluarga-keluarga miskin. Dan Sayyidah Khadijah nggak kepikir buat kawin lagi. Yang beliau lakukan berbagi. Kenapa? Nyari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti ajarannya Waraqah yang adalah seorang Nasrani, dan mengikuti ajarannya kakek-kakeknya yang adalah orang-orang yang mengikuti jalannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sampai kemudian Sayyidah Khadijah dengar tentang Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad bawa harta barang dagangan Sayyidah Khadijah, katanya si Maisarah, budak laki-lakinya yang barengan sama Nabi Muhammad, Tuan, cerita sama Sayyidah Khadijah, ternyata setiap kali jalan nih kita dinaungin awan. Saya asalnya GR, saya kirain saya dinaungin awan. Pas saya pisah sama Muhammad, ternyata dia dinaungin awan, bukan saya. Muhammad kemana jalan dinaungin awan tuh. Dan waktu kami semua berdua nih lagi bernaung di bawah sebuah pohon yang ada di Jordan sana itu ya, datang seorang utusan pendeta. Pendeta tersebut memanggil salah seorang di antara kami, saya yang datang. Dia nanya-nanya tentang Muhammad, kemudian dia bilang, la yakun tahta dillatil kasyajarah illa nabi. Kamu harus tahu bahwa laki-laki yang ada di bawah pohon itu adalah seorang nabi. Tuhan, katanya nabi. Wah, Sayyidah Khadijah ingat dong mimpinya yang dulu itu. Akhirnya lewat Nafisah dia pun melamar Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Sayyidah Khadijah itu yang melamar Sayyidah Khadijah. Kalau saya sekarang ditanya, Ustazah, berarti sunnah dong perempuan melamar duluan? Kalau laki-lakinya kayak Nabi Muhammad. Nggak apa, silahkan aja kamu yang lamar. Ya, kalau laki-lakinya kayak Nabi Muhammad. Kalau cuma dia doang, Budi, Irwan, udah nggak apa-apa, biarin dia aja yang lamar ya. Teman-teman saya sekalian, saya muliakan, Nabi Muhammad dilamar sama Sayyidah Khadijah. Ada perbincangan yang membuat saya ngerti tentang itu tadi tuh. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sayyidah Khadijah hidupnya buat Allah, matinya buat Allah, kerjanya buat Allah, hartanya buat Allah, tenaganya buat Allah, ibadahnya semua tentu saja buat Allah. Sesaat beberapa hari sebelum pesta pernikahan dilaksanakan, Sayyidah Khadijah ada ngobrol sama Nabi Muhammad SAW. Bukan berdua-duaan di bawah pohon itu, enggak ya, enggak, atau di Indomaret gitu, enggak. Tapi di tempat yang terhormat di rumah Sayyidah Khadijah dipanggil Nabi Muhammad SAW. Wahai Muhammad, aku ingin menikah denganmu seperti yang kamu tahu. Bukan karena kamu cakep, meskipun itu iya. Nabi Muhammad kan cakep, tapi bukan karena itu aku ingin menikah denganmu, wahai Muhammad. Artinya bahwa andai Nabi Muhammad gak cakep sekalipun, Sayyidah Khadijah tetap mau nikah sama Nabi Muhammad.
Aku menikah denganmu hai Muhammad bukan karena kamu masih muda, gitu ya, dan bagus rupanya, bagus fisiknya gitu. Meskipun itu iya. Artinya kok andai Nabi Muhammad tua, habis itu Nabi Muhammad misalnya nggak bagus gitu ya, rupanya, fisiknya, tetap aja Sayyidah Khadijah akan menikah dengannya. Wahai Muhammad, aku menikah denganmu bahkan bukan karena kamu orang yang baik akhlaknya, bukan. Meskipun itu iya, kamu jujur, kamu baik akhlaknya, tapi andai kamu nggak gitu sekalipun, nggak segitunya sekalipun, aku akan tetap menikah denganmu. Sebab aku ingin menikah denganmu wahai Muhammad karena aku kira kamu adalah calon nabi yang kelak akan diutuskan. Karenanya aku ingin menikah dengan Muhammad dengan harapan, dengerin, bukan karena pengen jadi istri Nabi biar terkenal, ya sepanjang zaman namanya disebut di buku-buku sejarah, bukan. Dengan harapan jika engkau nanti diutus oleh Tuhan wahai Muhammad, oleh Allah yang akan kelak mengutusmu, aku berharap engkau dapat membawaku menuju Allah yang kelak akan mengutusmu. Ini tujuannya mau nyari Allah. Tujuannya mau jadi hamba yang diridhoi sama Allah Sang Pencipta. Mau nyari Allah dalam diri Nabi Muhammad SAW yang menurut Khadijah nanti akan menjadi calon seorang nabi. Jadi tujuannya mau nyari Allah. Maka buat adik-adik nih yang belum nikah, dari sejak sekarang deh benerin niatmu. Jangan cuma asal pengen nikah dah biar nggak gila letih. Pengen nikah biar ada yang nafkahin, gitu ya, biar ada yang halalin. Teman-teman sini sekalian, nggak begitu, nggak begitu. Pengen nikahmu itu adalah untuk mencari Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tapi jika belum juga ada yang lamar, ya jangan kemudian jadi ketengilan, jangan kemudian jadi kegenitan, dek. Ustazah, kalau saya nggak pacaran, gimana ceritanya saya bisa dapat jodoh? Dikirain pacaran adanya, dikirain jodoh ada di jalanan kalian. Jodoh itu ada di tangan Allah. Jodoh adanya di tangan Allah. Kalau saya nggak keluaran jalan-jalan, nggak kenalan sama cowok-cowok di mall, saya gimana ceritanya dapat jodoh Ustazah? Kamu kira jodoh kamu ada di mall apa? Jodoh kamu ada di jalanan? Enggak deh, jodoh kamu ada di tangan Allah. Minta sama Allah. Dan ingat nih, kalau kamu menikah karena Allah, kalau orang bisa menikah karena Allah, berarti juga orang bisa menjomblo karena Allah. Ingat nih ucapan saya. Kalau ada orang bisa menikah karena Allah, berarti seharusnya kamu yang belum menikah, kamu juga belum menikah karena Allah. Sama kayak bulan Ramadan kamu berpuasa, waktu datangnya mens, kamu puasa apa nggak puasa? Dosa apa nggak kamu nggak puasa? Nggak dosa, malah justru berpahala. Kalau kamu ngotot puasa juga, padahal kamu sedang datang menstruasi, hukum puasanya malah dosa. Jadi berpuasa karena Allah, enggak berpuasa juga karena Allah. Ya sama, orang menikah karena Allah. Nah kamu yang belum menikah, kamu pun belum menikah juga karena Allah. Maka jalankan dengan sebaik-baiknya. Jalankan dengan sebaik-baiknya apa yang Allah SWT perintahkan kepadamu. Yang udah menikah nih, para istri, gak usah terlampau nyari cinta suamimu sampai segala yang haram-haram kamu kerjain. Na'udzubillah, orang zaman sekarang nyari cinta suaminya sampai segitunya, menuhankan suaminya. Saya lihatnya udah dalam tingkatan yang agak-agak sakit gitu.
sampai hidung kurang mancung dimancungin. Habis itu terus cinta suaminya mulai berpaling, cinta berpaling. Datang minta begini, minta begitu sama dukun. Ya Allah, ya Allah. Bahkan kamu menduakan Allah dengan suamimu dengan cara, ini ada banyak banget nih. Tahajud. Kalau udah lagi hati berasa galau, gamang, dia tahajud. Dia tahajud mintanya, ya Allah kembalikan cinta suamiku padaku. Kamu ngadep Allah tapi nyari cinta selain Allah, kan malu mestinya. Kamu lagi ngadep Allah tapi berharap cinta dari selain Allah. Teman-teman saudara sekalian, Sayyidah Khadijah kawin sama seorang laki-laki yang luar biasa, cakep, baik, jujur, akhlaknya mulia. Tapi Sayyidah Khadijah menikah sama dia bukan karena dia, tapi karena Allah. Suamimu gak seberharga Nabi Muhammad. Kalau Sayyidah Khadijah bisa menikah sama Nabi Muhammad bukan karena Nabi Muhammad, tapi karena pencipta Nabi Muhammad, apatah lagi kita? Mari cintai suamimu bukan karena dia, tapi karena Allah. Sayangi suami bukan karena dia, tapi karena Allah. Berkhidmat kepadanya, berkhidmat kepadanya bukan karena dia, tapi karena Allah. Kamu lakukan semuanya, bahkan senyum yang kamu senyumkan kepadanya, kamu melakukannya bukan karena dia, akan tetapi karena Allah. Teman-teman sekalian, makanya senyumnya jadi nggak pakai tanggal. Yang senyumnya karena suaminya, nah ini seringnya pakai tanggal. Kalau tanggal-tanggal muda senyumnya lebar. Kalau udah tanggal-tanggal tua kena tagihan, aduh udah susah pada senyumnya tuh. Kenapa gitu? Karena senyumnya karena suaminya. Tapi kalau senyumnya karena Allah, setiap kali dia senyum berharap pahala dari Allah. Dia bercanda sama suaminya bukan karena suaminya, akan tetapi karena berharap ridhonya Allah. Karena katanya Allah itu gak suka sama orang-orang yang lagi ketawa-ketawa cekikikan, kecuali dari sepasang suami istri yang saling bercanda satu sama lain. Cuman rata-rata nih para istri nih, kalau sama teman-temannya pada bisa bercanda, begitu ketemu sama suaminya kayak di film horor. Serem aja gitu kan ngeliatnya. Suaminya sampai takut sama istrinya, sampai bilang saya nggak pernah bisa merasa serem sama film horor manapun, karena istri saya lebih menyeramkan daripada siapapun. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Menikahlah karena Allah, senyumlah karena Allah. Apalagi ibadah, ya udah pasti nggak ngarepin ridho siapa-siapa, nggak ngarepin cinta siapa-siapa, kecuali cinta dan ridhonya Allah. Niat kita ya untuk menjadikan ibadah kita, hidup kita, mati kita, semuanya adalah hanya untuk Allah. Itu pelajaran pertama dari kisah hidupnya Sayyidah Khadijah. Ada berapa tadi? Ada berapa menit? Yang kedua, teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, Sayyidah Khadijah mengajari saya dan mengajarimu tentu saja untuk jadi perempuan yang apa nih? Bukan cerdas, apa nih? Mikir. Untuk jadi perempuan yang berilmu, belajar, teman-teman, belajar, biar kamu ngerti apa yang harus kamu jalankan. Sebab al-ilmu nur, ilmu itu adalah cahaya, memandu kita melewati lorong-lorong kehidupan kita. Kalau nggak ada ilmunya, kamu bakalan bingung. Mesti kayak gimana nih? Mesti gimana nih?
Dan sayang sekali ada banyak perempuan-perempuan yang lebih peduli kepada kecantikan, lebih peduli kepada urusan berat badan daripada kepedulian mereka terhadap ilmu. Sayyidah Khadijah seperti yang tadi saya ceritakan, di antara perempuan-perempuan yang sibuk dengan urusan-urusan mereka, Sayyidah Khadijah malah belajar baca tulis. Keren benar, 1400 tahun yang silam. Teman-teman saya sekalian, habis itu di antara laki-laki yang berdagang, gitu ya, Sayyidah Khadijah adalah satu dari sangat sedikit perempuan yang menjadi perempuan yang memiliki penghasilan sendiri dan bahkan lebih penghasilannya sehingga dapat memberikan nafkah kepada orang-orang lain. Keren Sayyidah Khadijah. Zaman itu Sayyidah Khadijah bekerja dengan tanpa beliau keluar rumah. Beliaunya di rumah aja. Akan tetapi ngatur perdagangan yang sangat luar biasa besarnya perdagangan beliau dengan ekspor impor barang. Ini 1400 tahun yang lalu loh Bu. Keren banget kan? Belum ada Shopee, belum ada JNE. Sayyidah Khadijah loh, 1400 tahun yang silam udah mikirin caranya ekspor impor barang. Keren benar, keren benar. Kenapa begitu? Pikir. Beliau adalah perempuan yang pandai, perempuan yang berilmu. Jadi ngerti itu mesti ngapain. Subhanallah teman-teman sekalian. Dan ilmu ini juga sampai-sampai menjadi cahaya, termasuk juga dalam Islam. Ini saya ceritain. Awal-awal Nabi Muhammad ketika diutus jadi seorang nabi, itu nabi itu sebagai seorang nabi itu dibuka pandangan mata zahirnya seperti mana dibuka pandangan hatinya, sehingga nabi bisa melihat yang orang lain nggak lihat. Nabi itu bisa dikasih lihat apa yang orang lain nggak lihat. Apa tuh yang orang lain nggak lihat? Jin. Apa yang orang lain nggak lihat? Setan. Apa yang orang lain biasanya nggak lihat? Malaikat. Kan pada nggak lihat. Betul apa nggak? Ibu-ibu bisa melihat nggak setan yang ada di sini? Yang pasti sih ya, kalau ada orang kita lagi enak-enak dengerin kajian terus ngajakin kita ngobrol. Terus gitu ya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad suka diperlihatkan alam-alam yang orang lain tuh nggak lihat gitu. Nabi lihat malaikat, Nabi makanya pas jalan ikutin Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, aku lihat Nabi Muhammad jalan, jadi aku lihat diikutin di belakangnya tanpa sepengetahuan Nabi Muhammad SAW. Ternyata ketika Nabi Muhammad jalan, aku mendengar ada suara-suara Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Karena ada lagi suara Assalamualaikum ya Rasulullah, lagi suara Assalamualaikum ya Rasulullah. Sayyidina Ali oleh gak bisa kesapa, serem jalan cepet-cepet. Sayyidina Ali ngikutin Nabi Muhammad SAW. Aku tadi mendengar suara-suara berkata Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Aku toleh kanan kiri gak ada siapa-siapa. Suara apakah itu? Wahai Nabi Muhammad. Nabi kemudian menjawab, ya Ali, tidaklah aku lewat di jalanan melainkan pepohonan dan batu-batu mengucapkan salam kepadaku. Jadi Nabi Muhammad diperlihatkan dan diperdengarkan ya suara-suara ataupun rupa-rupa yang selama ini tidak dilihatkan oleh Allah SWT kepada manusia pada umumnya. Nah, satu waktu di awal-awal Islam ini sekali lagi ya, kayak baru-baru sebulan, 2 bulan Nabi Muhammad diutus sebagai seorang nabi. Nabi itu suka bingung, Nabi suka dilihatin aja sama orang. Nabi pas lagi sendirian, ada yang lihat gitu, di pojokan, kan ada gimana gitu ya. Satu waktu Nabi Muhammad cerita sama Sayyidah Khadijah, Khadijah, suka ada yang ngeliatin saya deh Khadijah, di pinggiran
pintu gitu, saya nggak tahu itu setan atau malaikat. Sayyidah Khadijah mikir, saya nggak tahu itu setan atau malaikat, saya masih bingung membedakannya. Dipikirin, ingat-ingat pelajaran yang beliau baca di kitab-kitab terdahulu. Sayyidah Khadijah kemudian bilang gini, udah Muhammad, kamu jangan bingung-bingung lagi. Nanti kalau dia datang lagi panggil saya cepet-cepetan. Oh baik. Begitu datang lagi tuh penampakan itu yang Nabi Muhammad nggak tahu itu siapa. Nabi Muhammad kemudian manggil, ya Khadijah. Panggil Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah datang. Ada Muhammad sekarang? Iya ada katanya. Baik kalau begitu. Sayyidah Khadijah kemudian melepaskan kerudungnya, melepaskan baju-baju luarnya. Tentu saja masih pakai baju dalam. Jangan bayangin yang kagak-kagak. Ya. Sayyidah Khadijah nanya, adakah dia sekarang wahai Nabi Muhammad? Enggak ada Khadijah, dia sekarang pergi. Sayyidah Khadijah pakai lagi kemudian. Bajunya pakai lagi, kerudungannya pakai lagi. Sayyidah Khadijah nanya lagi, Muhammad, sekarang datang apa enggak dia? Dia datang lagi Khadijah. Baiklah wahai Muhammad, kalau begitu dia adalah malaikatnya Allah. Sebab malaikatnya Allah nggak suka ada di tempat di mana seorang perempuan membuka lebar-lebar auratnya. Makanya kok penting buat pakai kerudungan, biar kata kita lagi sendirian juga, terutama kalau kita lagi ngerjain kebaikan, gitu ya. Baca dikir, Ustazah boleh nggak baca dikir nggak pakai kerudungan? Ya boleh, mah boleh aja. Tapi lebih baik kalau kamu berkerudung dan menutup aurat, gitu kan ya? Kenapa gitu? Li ajli huduril malaikah, biar bisa mendatangkan para malaikat. Dari ilmunya Sayyidah Khadijah ini juga nih, para ulama mengatakan kalau ada orang lagi sakaratul maut, jangan biarkan di sekitarnya ada perempuan yang tidak berkerudung. Dengar? Dengar? Kalau ada orang lagi sakaratul maut, jangan biarkan di sekelilingnya ada perempuan yang tidak berkerudung. Pakai kerudungan. Apalagi terutamanya adalah si yang sakit ini, yang sedang sakaratul maut ini. Kalau dia perempuan, kerudungin, teman-teman sekalian. Kenapa gitu? Di ajli huduril malaikah, biar jenazahnya atau calon jenazahnya belum meninggal ya, biar si orang yang sedang sakaratul maut ini dihadiri oleh para malaikat Allah. Karena itu kan penting banget saat sakaratul maut, kayak yang tadi sudah Fatimah sampaikan. Saat sakaratul maut, teman-teman saudaraku sekalian, itu tuh setan-setan benar-benar berusaha untuk mencabut keimanan seseorang. Kita sungguh-sungguh minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam. Wahai Zat pemilik keagungan dan kemuliaan, matikan kami dengan membawa ajaran Islam, dengan agama Islam. Kalau kita mau ditetapin iman Islamnya, pastikan di sekitar situ yang hadir bukan setan, akan tetapi para malaikat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman sekalian saya muliakan, jadi itu pelajaran yang kedua, milikilah ilmu. Ya, kamu kalau pengen hidupnya bagus, hidupnya selamat, ini 3 hal yang kamu bisa ambil pelajarannya dari seorang wanita mulia bernama Sayyidah Khadijatul Kubra. Yang pertama tadi apa? Niatnya yang bagus, lillahi ta'ala, nyari Allah Subhanahu wa ta'ala pada apapun yang kamu lakukan. Niatkan hidupmu untuk mencari Allah, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap apapun yang kamu lakukan. Dan yang kedua, milikilah ilmu, yang rajin belajar, yang senang dengerin kajian-kajian, biar kamu berilmu, jadi nggak gampang-gampang dibikin salah sama orang, nggak gampang-gampang dibikin bingung sama apapun, gitu ya. Kalau kamu berilmu, udah tahu nih, oh begitu ajarannya. Kalau satu waktu kamu dengar ada orang ngata-ngatain
Nabi Muhammad. Wah, salah nih jalannya. Salah nih jalan ini. Sahabat Nabi Muhammad dunia kok. Saya dengar, saya tahu, saya mikir, saya belajar. Begitu ada orang-orang yang ngomong hal yang nggak benar, nggak bisa diikutin lagi. Begitu ada yang ngomong, nggak usah baca tahlil, nggak usah baca doa buat orang meninggal karena nggak bakalan sampai. Kalau kamu punya ilmunya, nggak akan ikut-ikut, nggak akan ikut-ikut, nggak bisa kayak begitu. Kalau misalnya apa yang kita baca buat orang yang sudah meninggal dunia nggak sampai, nggak akan ada syariat sholat jenazah. Sholat jenazah itu kan doain mayit, ya kan? Nah itu bisa kamu jadi nggak bingung kalau kamu punya ilmu. Dan yang ketiga, yang terakhir, apa yang bagus, terbaik ya dalam kehidupan Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah hidup dalam cinta. Sayyidah Khadijah hidup dalam cinta. Teman-teman sekalian, Sayyidah Khadijah, suaminya dia cintai dengan seluruh apapun yang beliau miliki. Dari seorang perempuan kaya raya sampai harus jadi seorang perempuan yang kurus kering, hanya tulang berbalut kulit, berhari-hari nggak makan, sampai dari laparnya Sayyidah Khadijah jalan amyal, kuntu amshi amyalan. Kata Sayyidah Khadijah, aku berjalan bermil-mil untuk mendapatkan daun-daun hijau untuk mengganjal laparku. Sampai aku perhatikan kalau aku buang hajat yang keluarnya kayak kotoran kambing. Dari seorang perempuan kaya raya, dalam jalan cinta Sayyidah Khadijah mau berkorban karenanya. Teman-teman sekalian, saya muliakan, Sayyidah Khadijah cintanya luar biasa. Beliau cintai suaminya sebagai seorang nabi. Beliau cintai anak-anaknya. Beliau cintai umat Islam, beliau cintai semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, hidup dalam cinta tanpa membenci siapapun, tanpa marah terhadap siapapun. Beliau terus aja mencintai sampai satu waktu Nabi Muhammad yang rasa kesian ke Sayyidah Khadijah. Satu malam Nabi Muhammad duduk, padahal asalnya udah baringan dan tidur. Nabi duduk, dipandanginya wajah istrinya yang kini sudah menjadi keriput dengan tulang berbalut kulit. Sesudah 2,5 tahun berada di tempat di mana mereka diboykot, di mana mereka diasingkan di lembah Wadi Abi Thalib. Nabi Muhammad bilang, ya Khadijah, aku malu padamu. Sayyidah Khadijah duduk, dipandangi wajah suaminya, kemudian berkata, dan mengapa kamu harus merasa begitu, wahai Nabi Muhammad? Aku malu sama kamu, Khadijah. Kenapa gitu? Karena aku menikahi kamu sedangkan kamu adalah perempuan yang kaya raya. Sekarang buat makan aja kamu sebegitu susahnya. Kalau datang makanan kamu malah kasihin ke saya. Kamu sampai harus berjalan bermil-mil buat cari daun-daunan hijau. Aku malu padamu, Khadijah. Kamu waktu aku menikah denganmu seorang perempuan yang cantik jelita. Sekarang hanya tinggal tulang berbalut kulit belaka. Aku malu padamu, Khadijah. Dulu kamu perempuan yang dimuliakan oleh kaummu. Sekarang menjadi perempuan korban pemboikotan oleh kaummu, wahai Khadijah. Sayyidah Khadijah senyum, kemudian berkata, jangan pernah merasa begitu, wahai Rasulullah. Engkau harus tahu, sejak aku memutuskan untuk menikah denganmu, aku jadikan seluruh hartaku, seluruh waktuku, seluruh tenagaku, hidup matiku, nyawa satu-satunya yang aku punya untukmu, wahai Rasulullah. Cinta. Ini kalau ceweknya bangsa yang model nggak seberapa cinta sama lakinya gitu ya, tidak hidup dalam jalan cinta, yang ujung-ujungnya cintanya adalah cinta karena Allah SWT. Ini kalau ditanya kayak begitu, udah deh nggak usah kamu pikirin, tidur. Atau misalnya ya emang kayak begitu mau gimana lagi gitu, udah sabar aja dah.
Sayyidah Khadijah nggak begitu. Ucapannya manis sama suaminya, ucapannya manis pada suaminya. Makanya subhanallah, yang kayak Sayyidah Khadijah ini tidak pantas diduakan. Makanya kenapa Nabi Muhammad semasa tinggal hidup bersama dengan Sayyidah Khadijah, Nabi Muhammad tidak pernah menduakan. Karena yang seperti Sayyidah Khadijah tak pantas diduakan. Maka teman-teman sekalian, sebagai seorang istri, kamu diduakan atau tidak itu takdir. Tapi menjadi seorang perempuan yang tak pantas diduakan itu sesuatu yang bisa kita lakukan. Walaupun pada akhirnya diduakan itu urusan takdir, kan gitu ya? Tapi menjadi seorang perempuan yang kayak dia mah nggak pantas diduain, itu loh yang bisa kita usahakan. Kamu diceraikan atau tidak oleh suamimu itu urusan takdir. Itu urusan takdir. Tapi yang bisa kamu lakukan adalah menjadi seorang perempuan yang tidak pantas ditinggalkan. Yang kayak Sayyidah Khadijah pantas nggak ditinggalin? Nggak pantas, nggak pantas. Laki-laki bodoh mana yang akan meninggalkan seorang perempuan yang sangat solehah? Laki-laki bodoh mana yang akan meninggalkan seorang perempuan yang hidupnya untuk Allah SWT, akalnya dipakai buat berpikir dan berilmu, dan dia hidup dengan penuh cinta terhadap orang-orang di sekelilingnya. Maka teman-teman saudara sekalian, yuk kita belajar, kita mengkiblat kepada Sayyidah Khadijah dengan kita melakukan ketiga hal tersebut. Baik kamu seorang istri ataupun kamu tidak menikah atau belum menikah sekalipun, hiduplah dengan tiga hal ini teman-teman sekalian. Niatmu yang bagus, cari ilmu yang benar, belajar, pakai akalmu untuk selalu berpikir apa ya yang Allah inginkan, apa ya yang Allah inginkan. Bagaimana ini sesuai dengan aturannya Allah, gimana nih? Nabi Muhammad kepengennya kayak gimana nih? Ilmunya ada gitu. Dan yang ketiganya, hiduplah dengan cinta. Saya belum punya suami Ustazah, saya cinta sama siapa? Nah, orang tuamu, saudara-saudarimu, orang-orang di sekelilingmu, mereka sangat perlu untuk mendapatkan cintamu. Orang-orang yang hidup di sekelilingmu, teman-teman saudara sekalian, semua orang perlu untuk dicinta. Semua orang perlu untuk disayang. Semua orang perlu merasa aman dari keadaan kita, tahu bahwa kita tidak akan menyakiti siapapun. Insya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca Fatihah untuk Ahmad Hussein Asgaf bin Muhammad Hamzah Asgaf. Kita doakan mudah-mudahan Allah bahagiakan dalam alam kuburnya, keluarga yang ditinggalkan juga ya, insyaallah mudah-mudahan Allah gantikan dengan kesenangan yang lain insyaallah. Dan juga semua arwah keluarga kita yang telah berkurang rahmatullah, mudah-mudahan Allah bahagiakan alam kuburnya, jadikan kuburnya rawdah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyyah bi dunya salihah jami'ah syamilah la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. عليهم والمغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم بحق الفاتحة برحمة الفاتحة بركة الفاتحة تفتح لنا أبواب الخير، تعامل لنا معاملة أهل الخير، تكفينا من جميع الفتن والمحن وبؤس وضير، إنك ولي كل خير متفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في الأمور، صحة في الجسد، سعادة في الرزق، توبة قبل الموت، شهادة عند الموت، مغفرة بعد الموت، وأكبر عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم عافنا من بلائك وأوزعنا شكر نعمائك، وأذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك يا مقلب القلوب. ثبت قلوبنا على دينك يا محول الأحوال، حول حالنا إلى أحسن الحال، وعافنا من أحوال أهل الضلال والجهال. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بالتوبة والقبول والإحسان. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.